tapi kewenangannya melebihi dari semua menteri. Karena yang bisa memanggil menteri-menteri itu cuma presiden. Kami sesama menteri, Menko pun hanya mengkoordinir beberapa menteri di bawah koordinasi. Tapi Pak Dudung ini memanggil semua menteri. Karena itu ngeri-ngeri sedap jabatan Pak Dudung ini. Karena mungkin bintangnya 4 kali ya. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Wakil Ketua DPR RI, Ibu Haja Sari Yulianti. Kita berikan aplaus kepada Ibu Sari yang sudah sempat hadir. Ibu pagi ini kok senyumannya bagus karena mungkin acara geotermal kali. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, abang saya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Dudung Abdurrahman. Pak Dudung makasih banyak. Pak Dudung ini jabatannya Kepala Staf Kepresidenan, tapi kewenangannya melebihi dari semua menteri. Karena yang bisa memanggil menteri-menteri itu cuma presiden. Kami sesama menteri, Menko pun hanya mengkoordinir beberapa menteri di bawah koordinasi. Tapi Pak Dudung ini memanggil semua menteri. Karena itu ngeri-ngeri sedap jabatan Pak Dudung ini. Karena mungkin bintangnya 4 kali ya. Yang saya hormati seluruh pejabat kementerian, wamen-wamen yang hadir, yang sempat hadir, Direktur BUMN, Dirut Direksi BUMN. Yang saya hormati Gubernur yang hadir, sempat hadir, Bupati Wali Kota yang sempat hadir. Yang saya hormati yang mulia para duta besar yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Bapak Julfi Hadi. Luar biasa sekali Pak Julfi, kalau tidak salah sejak saya jadi Menteri SDM, datang terus di acara Bapak ini. Betul ya, saya sudah yang ketiga kali loh. Bapak harus kasih saya penghargaan, sudah 3 kali saya. Ini saya sebenarnya nggak ada agenda ke sini sebenarnya, masih batuk saya. Tapi bangun pagi lihat mukanya Pak Julfi sama Ibu Enia, Dirjen BTKE gitu. Bapak Ibu semua peserta yang hadir, yang saya mohon maaf dari teman-teman pengusaha, asosiasi lain, teman-teman dari pemangku kepentingan yang lain yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi untuk teman-teman mengundang Bapak Presiden. Tapi karena Bapak Presiden ada satu dan lain hal, urusan negara ini memang banyak yang diurus. Jadi beliau menyampaikan salam hangat untuk seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian pembukaan acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition IGC 2026. Bapak Ibu semua, saya tidak akan ngomong panjang karena tadi dari Ketua Asosiasi sama Ibu Enia sudah menjelaskan teknis. Namun saya mau sampaikan beberapa informasi. Kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kondisi geopolitik dunia tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi kapan ketegangan ini selesai. Dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi global terkoreksi. Dan kondisi ini semakin hari membuat hampir semua pemimpin dunia akan memprioritaskan dalam membangun program untuk memproteksi kepentingan negara masing-masing. Dalam kondisi
geopolitik yang tidak menentu tadi, maka apa yang terjadi? Harga daripada minyak dunia saya memperumpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. 3 hari bisa turun, 7 hari bisa naik. Tergantung daripada kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka. Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz, di mana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Dan atas dasar pemikiran itu, bahwa Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita. Bapak Ibu semua, hari ini Indonesia pada kuartal kedua pertumbuhan ekonominya masih di angka 5,21% atau di atas 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama 5,45%, hampir 5,5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di antara negara-negara G20. Dengan inflasi kita di bawah 3%. Nah, dalam perspektif itu kemudian kalau kita mendorong kepada konsensus Paris Agreement, itu kan kita berbicara tentang net zero emission dan memakai energi baru terbarukan. Indonesia akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan terkait dengan Paris Agreement. Kita akan mendorong net zero emission kita pada 2050 sampai dengan 2060. Sekalipun kita tahu bahwa konsensus ini ada sebagian negara tidak komit. Contoh, beberapa negara yang melakukan inisiasi untuk segera beralih dari fosil ke energi baru terbarukan, sekarang ini mereka memesan batu bara yang cukup besar di Indonesia. Jadi kita kadang-kadang inkonsistensi kesepakatan global. Yang orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Dan ini terjadi. Amerika sendiri keluar daripada komitmen Paris Agreement. Ada apa cerita di balik ini semua? Tetapi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya katakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu sudah memutuskan bahwa perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik.